Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pagi ini dibangunkan untuk menyambut panggilannya, untuk merespon kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga niatan yang tulus yang ada di dalam hati kita menyambut perintah Allah ini diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat berikutnya, diberi nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan, kesehatan iman, kesehatan fisik, kesehatan Islam kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Dauru al-Qiyami wal Akhlaqi fil Iqtisadil Islami, peran etika dan moral dalam ekonomi Islam. Kita masuk kajian tentang yang kedua, yang kedua al-iqtisad wasati, ya, atau iqtisad wasati. Iqtisad wasati, wasato, wasati itu dari kata-kata wasato. Bapak Ibu tahu wasit ini ya? Wasit itu dari kata-kata wasato. Artinya apa Bapak Ibu? Penengah. Meskipun dia kadang lari ke pinggir juga. Ya, wasit dari kata-kata wasato, iktisadun wasatiyun, ekonomi pertengahan, sering diartikan dengan kata moderat. Meskipun kata moderat kalau dalam konteks pemikiran keislaman kadang juga diklaim oleh pihak-pihak tertentu bahwa dia adalah moderat, yang lain itu ekstrim. Padahal yang terjadi bukan moderat. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan iqtisad wasati maknanya adalah at-tawazun, moderat, keseimbangan. Ya, di dalam Islam itu moderasinya itu bukan hanya sekedar teoritis, tapi juga praktis terkait dengan realitas. Jadi ada konsep, ada hukum, ada konsep, ada teori, ada konsep, ada aplikasi, semuanya itu dalam kategori wasato, wasit. Tujuannya juga demikian, instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan pun juga demikian. Ya, ini iqtisad wasati. Nah, karakteristik sebagai iqtisad wasati ini yang membedakan antara Islam dengan lainnya. Kalau di dalam sistem ekonomi kita kenal ada kapitalisme, ada sosialisme. Nah, Islam berbeda dengan kapitalisme dan berbeda dengan sosialisme. Kalau sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia ini banyak berdiskusi tentang sistem apa pasca COVID-19 ini. Meskipun kapan pascanya itu nggak tahu kapannya, tetapi banyak diskusi, ya. Dan ada yang mengatakan kalau sosialisme itu sudah masa lalu, kemungkinan besar pasca COVID ini kapitalisme pun juga demikian. Meskipun kita tahu mereka juga berusaha melakukan revisi-revisi, kajian-kajian ulang bagaimana kapitalisme ini agar memenuhi syarat untuk tetap eksis di panggung sistem ekonomi dunia ini. Ada yang mengusulkan, ya, kapitalisme agar eksis harus memasukkan unsur al-adalah al-ijtimaiyah, keadilan sosial, karena ternyata selama ini sistem yang dibangun justru menyebabkan gap yang sangat dalam antara kaya dan miskin. Meskipun dalam kapitalisme juga didorong adanya corporate social responsibility yang menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan yang ada, tetapi seringkali karena motifnya kurang tepat, motifnya materialisme, yang terjadi apa? Yang terjadi CSR dan lain sebagainya bukan untuk kepentingan yang sesungguhnya, untuk people, planet atau profit, tetapi yang lebih mengemuka adalah profitnya ini. Ya, tetap kembalinya kepada perusahaan. Ya, kenapa? Karena basisnya adalah materialisme. Basisnya itu masalah duniawi semata.
Kalau di dalam Islam tidak demikian. Makanya kajian-kajian yang terkait dengan CSR itu selalu dikaitkan dengan apa? Ya, pengaruh CSR terhadap profitabilitas, terhadap kinerja yang masih terkait dengan dunia. Intinya adalah mengajak Bapak Ibu pemilik perusahaan, bila panjenengan menerapkan CSR, maka untungnya akan lebih besar. Ya, untungnya lebih besar. Tidak dikaitkan dengan akhirat. Oke. Tidak dikaitkan. Motifnya tetap motif duniawi. Beda dengan Islam, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rumusan CSR, tapi secara substansi ajaran-ajarannya itu sudah mengandung tanggung jawab sosial yang harus diberikan oleh siapapun, termasuk pengelola perusahaan maupun para individu. Jadi sudah melekat sejak awal. Kalau kapitalisme, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sistem ini didasari oleh apa? Oleh dua hal, individualisme dan liberalisme. Ya, individualisme dan liberalisme. Nah, ini individualisme dan liberalisme ini, hadirin rahimakumullah, satu filsafat yang nanti berkembang. Kalau di dalam karena yang dipentingkan adalah individu, kalau di dalam sistem ekonomi memunculkan kapitalisme ini. Kalau kemudian dalam politik muncul kemudian satu orang satu suara. Itu sebetulnya mengakomodasi konsep individualisme itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kapitalisme ini mendewakan apa? Mendewakan individu dan kemaslahatan pribadi. Jadi individu itu bebas, Bapak Ibu. Dalam pandangan kapitalisme bebas memperoleh harta, bebas menggunakan harta untuk apapun, untuk kepentingan pribadinya. Bahkan kapitalisme yang ekstrem itu menganggap tak ada satupun alasan dan tak ada satupun argumen yang sah untuk melegalkan orang lain mengambil hak milik orang lain, bahkan negara mengambil milik individu itu. Kenapa? Karena mendewakan individualisme ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga orientasi seorang pebisnis yang otaknya sudah otak kapitalis itu apa? Yang dipentingkan itu adalah keuntungan. Ya, profit. Kita sebagai muslim mendapatkan profit enggak jadi masalah. Tetapi yang tidak boleh itu adalah al-ghayatu tubarrirul wasilata, tujuan yang menghalalkan segala cara. Pebisnis mencari untung, boleh apa tidak? Boleh. Tujuan bisnis adalah mendapatkan profit, tetapi untuk mendapatkan profit bila menghalalkan segala cara, nah ini bermasalah. Kalau Islam itu menghalalkan segala cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara yang haram. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam kitab ini disebutkan tempat ibadahnya kapitalisme itu adalah pasar-pasar dan perbankan. Kalau dalam ekonomi Islam tempat ibadahnya di mana, hadirin? Di pasar juga. Tapi sama atau beda? Beda. Beda. Ya, kalau di pasar kapitalisme tadi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan halal dan haramnya, tanpa memperhatikan etika dan akhlak serta moral, yang penting dia mendapatkan keuntungan. Yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan. Karena tadi landasannya adalah individualisme dan liberalisme, ditambah dengan materialisme. Orang materialistis itu, Bapak Ibu rahimakumullah, cirinya kalau yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran wal Madiyah oleh Dr. Muhammad Al-Bahi, di situ disebutkan ciri materialistis itu mirip dengan anak kecil. Anak kecil itu kalau punya sesuatu diminta boleh apa tidak? Tidak boleh. Disuruh memberikan orang lain boleh apa tidak? Nggak boleh. Meminjamkan saja kadang nggak mau. Bukan memberikan, meminjamkan.
Tetapi ketika melihat orang lain memiliki sesuatu, apa yang dilakukan? Maunya diambil. Ya, bahkan nangis minta orang tuanya untuk mengambilkan itu. Dia siap untuk memberi, tetapi imbalan apa yang didapatkan? Oke, kamu saya hutangi, tapi pokoknya kembalikan dan saya minta tambahan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat ibadahnya itu adalah lembaga keuangan, terus kemudian juga pasar-pasar yang ada. Sampai saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang konsultan senior di lembaga strategis di Rusia itu mengatakan begini, termasuk juga ada seorang rektor dari Universitas Palaman di Dubai itu, bahwa ke depan masyarakat tak lagi percaya dengan janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga kapitalisme. Tak lagi percaya dengan dunia perbankan, tak lagi percaya dengan janji-janji pemerintah, tak lagi percaya dengan lembaga-lembaga penjaminan sosial. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang akan memilih cara yang tepat bagi dirinya untuk menyimpan hartanya maupun untuk membelanjakan hartanya. Sekarang kan sudah mulai terasa, didorong untuk investasi, para pengusaha tergerak apa tidak? Enggak ada yang bergerak. Bahkan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengelola wakaf yang besar untuk tujuan produktif itu juga sedang diem sekarang itu. Ya, saya dapatkan informasi sampai ada Menteri Keuangan itu heran, sampai lembaga wakaf ini keuangannya nggak bergerak juga. Kenapa? Karena sepertinya tidak percaya dengan sistem yang ada saat ini, sedang menunggu kira-kira yang tepat itu apa nantinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapitalisme dimotori oleh individualisme dan liberalisme, mengutamakan kepentingan individu. Filsafat-filsafat yang melandasinya banyak ya. Ada teori-teori yang melandasinya juga banyak. Ada teorinya Darwin, siapa yang kuat maka dia akan tetap bertahan. Muncul kemudian asyira' li ajlil baqa, konflik perjuangan untuk mempertahankan eksistensi. Siapa yang kuat maka dia menang. Siapa yang kuat maka dia menang. Kalau dulu kuat identik dengan kekuatan fisik, maka yang muncul ke permukaan itu apa? Film-film tentang apa Bapak? Silat, kungfu dan lain sebagainya, kekuatan fisik. Kemudian berubah kekuatan politik, siapa yang berkuasa maka dia menang. Muncul kemudian kekuatan ekonomi, siapa yang memegang ekonomi maka dia bisa memegang kendali dan bisa mengatur politik. Ya. Nah, kemudian gabung kembali ke zaman Fir'aun dulu, kekuatan politik, kekuatan fisik militer dan kekuatan ekonomi gabung jadi satu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kebalikannya sistem sosialisme. Kalau sosialisme, hadirin rahimakumullah, konsep dasarnya adalah maslahatul mujtama', kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Individu tidak mendapatkan tempat. Kalau bisa dipaksakan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua mendapatkan pendapatan yang sama. Faktor-faktor produksi tidak bisa dimiliki oleh individu, semua dikuasai oleh negara. Bahkan individu tidak memiliki perencanaan yang memadai untuk praktek ekonominya. Nah, ini kemudian berdampak karena semua orang disamakan, sedangkan sunatullah itu menghendaki perbedaan. Tidak mungkin semua orang itu sama. Dengan kapasitas yang berbeda, tentu orang akan berbeda pula. Kerjanya beda, tentu penghasilannya bagaimana? Penghasilan juga berbeda. Sama-sama ngangkat batunya, sama-sama ngangkat batu, hasilnya bisa berbeda.
Antara yang ngangkat batu kali dengan batu ginjal, kira-kira pendapatannya sama atau beda, Bapak? Okay. Tidak bisa disamakan. Walaupun kadang karena sudah terbingkai oleh kapitalisme, kadang yang tukang ngangkat batu ginjal ini yang menentukan segala-galanya. Yang menjadi industri farmasi, industri medis dan lain sebagainya karena dorongan kapitalisme, sehingga transaksi-transaksinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT menjadikan obat itu sangat mahal. Peradaban kapitalisme di dalam bidang kesehatan. Nah, ini harus terus kemudian dilakukan revisi-revisi. Revisi-revisi. Islam mengakui perbedaan, tetapi kalau dalam kapitalisme tidak. Makanya hadirin yang dirahmati Allah SWT, banyak di beberapa negara itu para ilmuwan di negara-negara sosialis itu pada lari. Saya pernah dulu membaca sebuah berita, sekitar 200 ilmuwan dari Uni Soviet lari masuk ke Iran. Nggak ketahuan tuh, nggak ketahuan. Kenapa demikian? Ya karena secara naluri orang itu beda, nggak mungkin bisa disamakan itu. Negara-negara yang menyamakan semua rakyatnya seringkali menjadikan negara sosialis tapi pemerintahnya kapitalis. Ada hak-hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berbeda antara sosialisme, kapitalisme, yang kedua-duanya itu terjadi tughyan, tindakan yang ekstrim, yang satu ke kiri, sama-sama ke kiri sama-sama ke kirinya, atau ke kiri ke kanan, tapi dalam konotasi ekonomi ya, bukan ashabul yamin wa ashabus shimal kalau dalam surat Al-Waqiah. Nah, ini yang terjadi, masing-masing ekstrim, satu ekstrim pada individu, satu ekstrim pada kelompok masyarakat dan sosial. Kalau Islam, hadirin yang dirahmati Allah, di sini dibuat ada subjudul al-wasatiyatul adilatu, moderasi yang adil, moderasi yang adil. Nah, konsep moderasi dalam ekonomi Islam ini didasarkan pada firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Islam itu dijadikan oleh Allah sebagai umat pertengahan. Wasatiyah, pertengahannya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam hal apa? Tampak dalam komitmen ajaran Islam untuk menjaga keseimbangan itu bainal fardi wal mujtama, antara individu dan masyarakat. Ya. Di sini kemudian muncul juga konsep-konsep berikutnya tentang wasatiyah ini, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat, fisik dengan ruh, akal dan hati, yang idealis dan realistis, antara kontrol diri dan kontrol pemerintah, ya. Jadi kontrol diri dan juga kontrol pemerintah, serta hal-hal yang lain yang menyebutkan adanya dualisme dalam pengertian ada dua hal yang dijaga di dalam Islam itu. Sebagaimana kalau hidup ini ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ekonomi Islam itu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kalau sosialisme dan kapitalisme hanya sebatas dunia, akhirat tidak diurus. Akhirat tidak diurus. Yang diperhatikan adalah fisiknya, sedangkan spiritualitas tidak diperhatikan. Yang dikedepankan adalah akal, sedang hati tidak diperhatikan. Kalau dalam Islam, hadirin yang dirahmati Allah, akal diperhatikan, hati juga diperhatikan, bahkan antara akal dan hati sepertinya menyatu, sebab Allah mengatakan lahum qulubun la yaqiluna biha, punya hati tapi tidak berakal, punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir, sampai kemudian ada ulama yang berpendapat akal itu tempatnya di dalam hati. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengabaikan individu dan juga tidak mengabaikan masyarakat, tidak menghapus individu dan tidak menghapus masyarakat. Tetapi yang terjadi itu adalah adilan bainahuma,
adil, pertengahan antara keduanya, tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri, bila tafritin wala ifratin. Ini didasarkan pada firman Allah surat Ar-Rahman ayat 7 dan 9, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jadi alam semesta ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah diciptakan oleh Allah secara seimbang. Langit bumi itu seimbang. Kehidupan yang ada di dalamnya juga demikian. Maka apapun yang tidak seimbang itu melawan sunnatullah. Melawan sunnatullah, pasti ada dampaknya. Diri kita pun juga demikian, antara yang fisik ya dengan yang non fisik itu juga perlu dijaga keseimbangan. Masing-masing ada haknya. Makna seimbang ini adalah masing-masing ada haknya yang harus diberikan secara proporsional. Contohnya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji itu memberikan hak hati dan juga hak akal. Belajar itu memberikan hak hati dan juga hak akal. Ya. Istirahat itu memberikan hak siapa? Hak fisik. Hak fisik. Tapi kalau kemudian orang terbiasa ngaji di malam hari, selesai tiap mengaji itu jam 12 malam dan lain sebagainya, ada nggak yang tidak seimbang? Tidak seimbang memberikan hak fisik. Dulu Abu Darda ditegur oleh Salman dan juga ditegur oleh Rasulullah SAW, diingatkan fa'ti kulladzi haqqin haqqah, masing-masing berikan haknya. Dia malam hari waktu dihabiskan untuk sholat malam, siang hari digunakan untuk berpuasa, keluarganya tidak diperhatikan, sampai istrinya kemudian protes. Disampaikan kepada Salman. Salman mengingatkan Abu Darda, padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu yang digunakan habis untuk ibadah, ya, untuk puasa, untuk salat malam. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi ketika hidup kita habiskan bukan untuk ibadah seperti Abu Darda, tetapi untuk mengejar dunia semuanya. Apa yang terjadi? Tentu lebih lagi, ya, lebih lagi ditegur oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh ada ketimpangan di dalam memberikan hak masing-masing. Apa dampaknya? Meskipun ngajinya dapat pahala, tetapi karena begadang terus, tidurnya terlambat terus, melawan sunnatullah. Ya, melawan sunnatullah. Ada yang bermasalah pasti pada fisiknya, pada tubuhnya. Karena tubuh pun juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rapi, dengan keseimbangan pula. Begitu juga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan makanan, makanan. Hati memerlukan nutrisi, akal memerlukan nutrisi, fisik juga memerlukan nutrisi, dan masing-masing juga ada waktunya. Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan fisik itu halalan thayyiban. Ada waktu, ya, ada waktunya kapan. Tapi kalau orang kemudian tiap malam jam 9 malam makan terus, apalagi yang dimakan itu sate gulai, habis makan langsung tidur. Makanannya halal tetapi yang dilakukan keliru, melawan sunnatullah. Di sini kemudian pentingnya mempelajari wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menjaga keseimbangan ini dalam kehidupan, termasuk di dalam konsep ekonominya. Bahkan kalau dalam ekonomi Islam itu Bapak Ibu, istilahnya bukan ekonomi Islam, tidak, tetapi kata yang digunakan untuk menjelaskan konsep Islam dalam bidang duniawi, materi dan lain sebagainya ini adalah menggunakan kata-kata al-iqtisad. Makanya ada seorang pemikir Muslim yang bernama Bakir Sodar, ya, Bakir Sodar. Ya, secara mazhabnya dia itu mazhab Syiah, tetapi pemikiran ekonominya itu dia tidak mau menggunakan kata ekonomi.
Karena ekonomi itu cenderung ke arah materi, lebih memilih kata iktisad, sehingga bukunya disebut dengan judul Iktisaduna. Kata-kata iktisad itu dari kata dasar kosoda, ya, kosoda. Kosoda itu artinya juga pertengahan, punya maksud, punya tujuan dan pertengahan. Di dalam Al-Quran juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata yang digunakan itu juga kata-kata iktisad. Jadi yang bisa menggambarkan hakikat sesungguhnya tentang praktek ekonomi Islam dan juga konsepnya itu adalah kata-kata iktisad. Kata-kata iktisad yang menunjukkan arti pertengahan. Nah, kata-kata iktisad ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha menyeimbangkan antara ra'sul mali wal amali, menyeimbangkan antara posisi modal dan pelaku usaha, pemilik modal dan pelaku usaha, antara modal finansial dengan modal skill, dengan kerja dan usaha. Kalau dalam kapitalisme tidak, yang dipentingkan adalah individu, tetapi individu yang memiliki duit, bukan individu yang kerja. Kalau dalam kapitalisme, jadi sebetulnya tidak jujur juga ketika mengatakan kami mementingkan individu, tetapi yang dipentingkan, yang dibela itu adalah individu pemilik modal finansial, bukan individu yang kerja. Contohnya apa? Karena dia menghutangkan, yang menghutangkan uang ini, pemilik uang akan tetap aman karena uang yang dihutangkan akan kembali. Bahkan ada jaminan untuk mendapatkan tambahan karena persentasenya dari pokok. Sedangkan pekerja bagaimana? Pekerja, dia kalau untung tetap memberi, kalau rugi juga tetap memberi tambahan. Jadi pemilik uang ini Bapak Ibu tidak mau menghadapi resiko dihadapi oleh orang yang bekerja. Nah, ini muncul persoalan. Yang kerja itu uangnya, fisiknya nggak mau bekerja meskipun dia menikmati hasil kerja fisik orang lain. Jenengan usaha, dapat modal hutang, dia menetapkan keuntungannya itu persentase dari pokoknya. Dari pokok. Kalau misalnya saya hutang ini untuk keperluan konsumsi, saya konsumsi itu kan mengeluarkan, tidak mendapatkan tambahan, tapi harus memberi tambahan kepada orang yang menghutangi. Kalau saya gunakan untuk bekerja, hasil kerja saya dinikmati oleh orang ini yang tidak bekerja. Muncul persoalan. Kalau Islam tidak, posisinya ditempatkan secara adil, secara seimbang antara pemilik modal finansial dengan pelaku usaha. Kalau yang ini untung, ini juga mendapatkan keuntungan. Kalau yang ini rugi, ini juga merasakan kerugian. Bahkan ada kaidah, orang itu kalau siap untung harus siap menanggung risiko. Kalau modal panjenengan itu modal fisik Bapak Ibu, orang kerja itu siap mendapatkan hasil, siap juga tidak mendapatkan hasil. Jenengan dagang itu mungkin saja untung, mungkin juga rugi. Memastikan keuntungan dalam segala kondisi itu sulit dan tidak bisa dipastikan. Coba hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi ada orang mengatakan kalau bisnis saya ini pasti untung, tapi ketika Covid bagaimana? Mandek semua. Yang terjadi mandek. Tidak bisa memprediksi seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menyeimbangkan antara pemilik modal finansial atau uang ini dengan bekerja. Begitu juga menyeimbangkan antara produksi dan konsumsi. Kalau dulu sebetulnya hadirin, masyarakat Mekah itu dalam praktek bisnisnya itu sudah berusaha menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Sehingga ekonomi itu selalu dalam posisi keseimbangan. Kalau jumlah dinar dan dirham di Mekah itu lebih banyak, maka para pedagang kalau berangkat ke Syam pulang lebih banyak membawa barang. Kenapa? Karena uang banyak beredar di kota Mekah. Tapi kalau ternyata hadirin stok barang di Mekah itu lebih banyak, kemudian mereka kalau pulang dari Syam lebih banyak membawa dinar. Ketika ke Yaman lebih banyak membawa dirham. Dijaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Kalau kapitalisme menjaga keseimbangan itu hanya teoritis. Pasar keseimbangan hanya sebatas
teoritis saja. Sebetulnya praktek bunga itu sudah terlihat nggak akan seimbang. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan sekian, minta tambahannya sekian. Sehingga terjadi apa? Konsentrasi kekayaan di kalangan orang-orang kaya saja. Sedangkan Islam tidak. Kaila yakuna dulatan baina al-aghniya'i minkum. Demikian pula hadirin yang dirahmati Allah, keseimbangan produk. Okay? Keseimbangan produk antara produk yang masuk kategori daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Kalau dalam maqasid syariah itu ada 3 kategori itu hadirin. Ada yang primer, ada yang sekunder, dan ada yang tertier. Ini diupayakan seimbang. Kalau dalam kapitalisme hadirin, pasar keuangan lebih dominan. Ya, sehingga peredaran uang itu lebih banyak ke pasar keuangan daripada pasar barang. Karena lebih banyak ke pasar keuangan, produksi pasar barang ini yang menyentuh hajat hidup orang banyak tidak terlalu besar. Harga kemudian bisa menjadi mahal. Ya, sedangkan yang pasar keuangan nggak ketahuan ini barangnya ada apa tidak. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya tinggi hadirin rahmati Allah itu sebetulnya angka-angka saja kan. Uangnya ada apa tidak? Kayaknya nggak ada uangnya. Makanya kemudian nerontok begitu saja. Kita juga heran, sebesar itu kok bisa kemudian dikatakan bangkrut. Padahal meger-meger fisiknya itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga menyeimbangkan antara kepentingan produsen, kepentingan perantara. Ya, kalau sekarang itu agen, ya, kemudian juga kepentingan konsumen. Ini dijaga betul. Ini kalau mengkaji tentang tas'ir, ya, penetapan harga di dalam Islam itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemerintah yang punya wewenang dan otoritas untuk menetapkan harga harus menjaga kepentingan produsen, kepentingan pedagang, dan kepentingan konsumen, pembeli. Nah, ini dianalisis oleh Ibnu Taimiyah. Beliau menganalisis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu terjadi kenaikan harga tinggi naik. Masyarakat datang pada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, sa'ir lana. Nabi tolong harga-harga dipatok, ditetapkan. Kenapa? Karena harga tinggi. Rasulullah SAW menolak dengan mengatakan, innallaha ar-raziqu al-qabidu al-basitu al-musa'iru. Allah yang memberi rizki, Allah yang menahan rizki, Allah yang membentangkan rizki, dan Allah yang menetapkan harga. Rasulullah menolak, tidak mau menetapkan harga. Tetapi di kalangan fuqaha termasuk Ibnu Taimiyah memandang hadis ini tidak secara tekstual, tetapi belum melakukan analisis dengan pendekatan maslahah. Kenapa Rasulullah menolak intervensi harga? Tetapi kalau pandangan Adam Smith yang kemungkinan besar juga merujuk kepada hadis ini mengatakan, yang menentukan pasar itu adalah tangan-tangan yang tak nampak. Kalau Rasulullah, yang menentukan harga itu, al-musair itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi apa? Adam Smith membebaskan pasar. Biarlah pasar itu bebas menentukan harganya. Dikaitkan dengan permintaan dan penawaran. Masalahnya adalah ini basisnya materialisme, individualisme, dan liberalisme basisnya. Tidak memperhatikan halal dan haram. Sehingga yang terjadi apa? Yang penting bagaimana caranya mendapatkan keuntungan lebih, dan bagaimana caranya agar meskipun produk banyak tetapi yang ditawarkan sedikit. Muncullah monopoli atau penimbunan dan sebagainya. Kalau Rasulullah SAW ketika menyebutkan al-musairu, itu basisnya bukan materialis, bukan menafikan moral. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah berpandangan begini, Rasulullah menolak menetapkan harga ini. Kenapa? Karena saat itu murni harga itu terjadi karena faktor permintaan dan penawaran. Saat barang memang tidak ada, tapi yang minta banyak, harga bagaimana? Ya naik. Dan tidak adanya barang ini memang betul-betul tidak ada. Sebab apa? Sebab pelaku pasar Nabi ini adalah para sahabat Nabi yang memegang moral. Jadi sulit dikatakan kalau mereka melakukan penimbunan.
Maka karena yang terjadi memang barang jarang, maka Rasulullah menolak menetapkan harga. Sebab kalau menetapkan harga, nanti yang dirugikan siapa? Pemilik barang, produsen nanti. Ya, sehingga ada teori dari Ibnu Taimiyah itu diistilahkan dengan at-tas'irul adilu dan at-tas'irul dzalimu. Penetapan harga yang adil dan penetapan harga yang zalim. Dikatakan adil bila kalau memang ternyata ada pihak-pihak yang menimbun barang sehingga barang menjadi langka dan harga naik, maka intervensi diharuskan. Ya, saat itulah terjadi intervensi yang adil. Tetapi ketika ternyata barang memang sedikit, permintaan banyak, bukan karena distorsi, bukan karena penimbunan dan sebagainya, kok intervensi penetapan harga, ya dirugikan pemilik ini. Akan terjadi kezaliman terhadap produsen. Sedangkan keseimbangan ini mengharuskan apa? Menjaga hak-hak konsumen dan produsen secara seimbang. Demikian pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pihak-pihak yang menjadi wasit, ya, yang pihak-pihak yang menjadi penengah antara produsen dan konsumen. Nah, pihak-pihak yang menjadi penengah ini, kalau dulu Bapak Ibu di antara sahabat Nabi ada yang meriwayatkan dulu posisi pedagang itu disebut dengan samsaroh, makelar, tapi oleh Nabi dikubah, diganti dengan tajir, dengan pedagang, ya, posisinya sebagai pedagang. Pedagang dulu dengan pedagang sekarang itu berbeda. Kalau dulu pedagang itu kulaan pakai duit, kalau sekarang banyak juga yang kulaan nggak pakai duit. Okay. Bahkan yang terjadi apa? Kulaan nggak pakai duit tapi mendapatkan duit. Nah, ini pasar-pasar kapitalis begitu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pasar, kalau Anda jualan di sini harus bayar. Dulu pernah saya ceritakan dan saya sampaikan, ada seorang teman dulu waktu memimpin salah satu perusahaan di Singosari, produk kami Ustadz, satu item produk kami bila ingin listing di market-marketnya ini harus antara 5 sampai 10 miliar kami harus bayar. Satu produk Bapak Ibu. Kalau satu tempat, ada seorang alumni Brawijaya itu, dia bisnis pecel Madiun itu. Dia bilang, cerita saya Ustadz, kalau menaruh di satu market modern ini kami harus bayar 20 juta. Ya, jadi yang naruh malah yang punya toko ini malah mendapatkan keuntungan, nggak kulaan. Kalau misalnya jenengan pemasok barang terlambat bisa didenda Pak oleh sini. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Islam menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak ini. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti aplikasi berikutnya, kajian-kajian aplikasi dari konsep ini itu difokuskan dalam dua hal. Satu, terkait dengan harta, ya, makna harta, filosofi harta, kedudukan harta, dan yang kedua terkait dengan kepemilikan. Ya, pandangan ekonomi Islam terhadap harta seperti apa, terhadap kepemilikan seperti apa. Nah, nanti sedikit disinggung perbandingannya dengan pandangan mazhab yang lain terkait dengan harta dan juga pandangan mazhab yang lain terkait dengan kepemilikan harta dan kekayaan. Yang pertama, pandangan Islam atau sikap Islam terhadap dunia, termasuk di dalamnya terhadap harta. Juga pandangan yang moderat, pandangan yang pertengahan. Al-mauqiful wasatul mutawazin, pandangan yang seimbang, tidak menolak dunia dan harta dan juga tidak mendewa-dewakan harta. Oke, jadi kata kuncinya adalah tidak menolak harta dan juga tidak mendewa-dewakan harta. Karena ada konsep dan praktek yang diyakini oleh kelompok tertentu yang menganggap bahwa harta itu keburukan, dunia itu buruk. Dunia itu buruk. Seperti di sini disebutkan Brahmana, ya, Brahmana di India, Buddha di Cina, Manuisme yang ada di Persia, kemudian juga ada di tradisi Nasrani. Sebetulnya Bapak Ibu rahmati Allah, tradisi Nasrani itu lebih pada spiritualitas.
Mereka itu sebetulnya enggan kepada dunia sebetulnya. Makanya di sini itu ada kutipan. Kutipan ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari kitab Injil ya. Ada seorang pemuda. Pemuda ini menghadap, di sini diriwayatkan dari Al-Masih dalam Injil. Ini betul apa tidak wallahu alam. Tapi ungkapan yang dikutip di sini itu begini. Seorang pemuda ketika ikut Al-Masih ini, dia dikatakan begini, kamu bila ingin bersamaku, bila ingin bersamanya dan mengikutinya, idza an aratta an takuna kamilan, jika kamu ingin sempurna, maka fadhhab wa bi amlakaka, pergilah tapi juallah seluruh aset dan kepemilikanmu, berikan kepada orang-orang fakir, kemudian ikut aku. Ketika mendengar syarat seperti ini, pemuda ini sangat bersedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Jadi kalau ingin beragama secara sempurna harus begitu. Terus kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kutipan. Kutipan ini juga dari Injil Matius ya. Bahwa sangat sulit orang kaya itu masuk ke kerajaan langit. Ya, dan aku katakan pada kalian bahwa kesulitan onta memasuki dan melewati lubang jarum itu lebih mudah dibanding orang kaya yang masuk kerajaan langit. Onta bisa nggak masuk lubang jarum hadirin? Bisa nggak? Kalau jarum raksasa bisa, Mas. Ya, nggak mungkin. Kalau lubang jarum di onta itu dikatakan di sini masuknya onta ke lubang jarum itu lebih mudah dibanding masuknya orang kaya ke kerajaan langit. Mustahil nggak? Mustahil. Artinya mustahil orang kaya itu hidupnya sempurna di sisi Tuhan itu. Walaupun fakta yang terjadi bagaimana. Makanya kemudian ada istilah orang lain maju karena meninggalkan ajaran agamanya. Kalau orang Muslim mundur karena meninggalkan ajaran agamanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sikap Islam terhadap harta. Jadi berbeda dengan kelompok yang menafikan kekayaan dunia dan harta, ya. Dan juga berbeda dengan kelompok yang mendewa-dewakan harta. Kalau dalam surat Al-An'am ayat 29 disebutkan wa qalu in hiya illa hayatunad dunya. Hidup ini ya dunia ini. Namanya hidup dunia ini ya dunia, ya segala-galanya ini dunia ini. Ya, wa ma nahnu bimab'utsin. Nanti itu enggak dibangkitkan. Juga innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tak berharap perjumpaan dengan Allah serta puas dengan kehidupan dunia ini, ya. Dan dia tenang dengan dunia ini, sedangkan mereka terhadap ayat-ayat Allah itu lupa. Kalau dalam Islam bagaimana? Kalau Islam, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dunia itu ibaratnya ladang bagi akhirat. Wa tariqan laha, ya. Jadi mazro'ah itu sawah, ladang. Kalau ladang untuk diapakan hadirin? Ditanami. Jadi dunia ini kalau dalam Islam itu ditanami untuk apa? Untuk akhirat. Juga thoriqon laha, jalan. Jalan menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jenengan kalau melewati jalan yang panjenengan inginkan, jalan yang lebar atau yang sempit Bapak Ibu? Jalan yang lebar. Jalan yang enak atau yang geronjol-geronjol? Yang enak. Artinya apa? Artinya begini, dunia itu monggo silahkan, nggak dilarang untuk lapang harta. Lapang harta tidak dilarang, tetapi lapangnya harta ini menjadi jalan menuju akhirat. Kalau kita Bapak Ibu, kalau misalnya dunia itu kita peta, ya, ada harta, ada tahta dan juga jabatan, ada juga ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bila kita diberi oleh Allah ketiga-tiganya atau salah satunya, sebetulnya Allah itu memberi peluang bagi kita untuk memasuki surga itu dari yang kita miliki itu.
Kalau jenengan diberi oleh Allah harta kekayaan, itu punya makna diberi kesempatan masuk surga lewat mana? Harta. Kalau panjenengan diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya ada peluang untuk masuk surga dengan apa? Jabatan. Itu loh perlu dikejar, imamun adilun, pemimpin pejabat yang adil yang dinaungi oleh Allah saat tidak ada naungan. Begitu juga orang yang punya harta itu, yang menginfakkannya sampai kemudian tangan kanannya itu nggak tahu, tapi tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya itu. Kenapa? Karena dia punya harta. Jadi satu masuk surga karena harta, satu masuk surga karena jabatan. Ada yang masuk surga karena masih muda, ya, seorang pemuda, nasya'a fi ibadatillah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya adalah Allah memberi kesempatan masuk surga dengan ilmu itu. Jadi yang tidak diberi harta tidak boleh iri, tapi boleh punya niat ingin melakukan seperti orang kaya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dunia itu sebagai mazro'ah, sebagai ladang sawah itu, hadirin, kalau dalam Islam diperintah untuk menanami, tidak boleh membiarkan. Okay? Menanam bagi petani itu bukan tujuan. Tujuan petani menanam agar bisa panen. Dan saat kita berkeluarga juga diistilahkan, kalau punya anak itu bukan tujuannya tujuannya bukan punya, tetapi petani ini agar bangga ketika melihat anak-anak yang dilahirkannya ini. Yu'jibu zurra'a kalau bahasa surat Al-Fatah, okay, bisa membuat bangga yang menanam. Petani itu hatinya dirahmati Allah, menanam dibiarkan apa tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Karena tujuannya bukan menanam. Istri itu ladang ditanami, tujuannya bukan menanam. Menanam itu sarana. Okay. Nah, dan untuk akhiratnya, okay. Ya, jadi wat-thoriq yang bagi ayyakuna murihan jamilan. Namanya jalan itu hendaknya nyaman dan indah. Panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau lewat jalan terus pemandangan sekitarnya itu indah dan sebagainya, seneng apa tidak? Senang, malah mintanya itu berhenti. Tapi bahaya kalau berhenti. Boleh berhenti, tapi Rasulullah juga memberikan isyarat. Ingat, kamu boleh berhenti, tapi kamu musafir. Ya, musafir itu bagaimana? Thumma roha wa tarakaha. Diibaratkan hidup ini seperti musafir yang di tengah perjalanan singgah sejenak berteduh. Ya, berteduh, merasa nyaman dengan tempat teduh itu. Thumma roha wa tarakaha, kemudian dia berangkat lagi dan meninggalkannya. Lebih bagus lagi hatinya dirahmati Allah, panjenengan berhenti di halte, memperbaiki halte dengan niatan apa? Agar yang singgah berikutnya bagaimana? Lebih nyaman di dalam menikmatinya. Kemudian dia tinggalkan. Nah, luar biasa. Tidak boleh kemudian singgah di halte, buang kotoran di situ kemudian pergi. Makanya di dalam hadis itu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, hadis-hadis tentang lingkungan, tidak boleh membuang kotoran di tempat berhentinya orang. Tidak boleh buang kotoran di tempat yang tergenang. Rasulullah bersabda, tidak boleh kencing di air yang tergenang kemudian dia mandi di situ. Makanya nggak boleh, Pak, kencing di kolam renang. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW, harus keluar. Meskipun kalau toh kencing di situ ya nggak najis, karena apa? Airnya buahnya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, bab-bab sebelumnya itu disebutkan bahwa kaum muslimin umat manusia dipersilahkan untuk menikmati thayyibatul hayat dengan berbagai variannya, ya. Thayyib, kalau masih ingat panjenengan ya, thayyibatu al-ma'kali wal masyrab, makanan dan minuman yang enak. Thayyibatul maskan, rumah yang nyaman. Thayyibatul markab, kendaraan yang nyaman. Kemudian juga thayyibatu al-hayati zaujiyah, kenikmatan dan kenyamanan dalam berumah tangga.
thayyibatul lahwi, bahkan juga menikmati permainan-permainan yang dihalalkan dan sebagainya. Jadi dipersilahkan. Kemudian terhadap orang-orang mukmin Allah berfirman, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah memberikan balasan dunia dan juga balasan akhirat. Artinya Bapak Ibu, kalau yang kita lakukan ini sama dengan yang dilakukan oleh orang kapitalis atau orang sosialis, karena basisnya berbeda, ini materialisme, ini bukan, maka yang didapat oleh orang mukmin itu berbeda dengan yang didapat oleh orang lain. Kalau orang lain hadirin karena yang diinginkan materi itu diberi oleh Allah dan tidak dikurangi. Tapi kalau mukmin hadirin bila melakukan hal yang sama, dia akan diberi dunia yang sama dan juga plus diberikan akhirat. Tetapi orang mukmin ini saat cara yang dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh materialisme tadi itu, kapitalis sosialis, yang didapatkan juga sama dan tidak diberikan yang akhiratnya. Sama-sama bekerja, insya Allah dapat gajinya sama. Muslim atau non-muslim kalau kerja sama-sama dapat gaji. Tapi yang non-muslim ini tidak dapat pahala, yang muslim dapat pahala. Kenapa? Karena motifnya benar, niatnya benar, dan caranya juga tepat. Nah, ini fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Selanjutnya ini doa yang sangat terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum ayat ini dijelaskan doa orang-orang musyrik. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya titik. Karena mintanya Rabbana atina fid dunya, oleh Allah dikatakan wa malahu fil akhirati min khalaq. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dulu, orang-orang musyrik itu kalau menunaikan ibadah haji, setelah haji ditunaikan mereka berdoa dan minta. Tapi yang diminta itu urusan dunia. Rabbana atina fid dunya. Kalau di dalam tafsir Qurtubi ada redaksi yang menyebutkan seperti Allahumma ama khosbin wa ama wiladati hasanin, ya Allah jadikanlah ini tahun kesuburan dan tahun bagi kelahiran-kelahiran yang baik. Yang diminta dunia. Sedangkan umat Islam bagaimana? Sama-sama berdoanya setelah menunaikan ibadah haji, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikisahkan Anas radhiyallahu anhu ketika ada orang yang datang pada beliau bilang, tolong doakan aku. Didoakan ini Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus minta lagi, tolong doakan lagi. Dijawab, sampean ini sudah aku doakan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kok masih minta? Minta apa lagi? Wis entek tadi dari redaksi Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Makanya dianggap dengan doa sapu jagat tadi ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa Nabi yang terbanyak itu ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ini hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga meminta pada Allah, bukan Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan serta kekayaan. Jadi minta kaya boleh hadirin selama mintanya kepada Allah. Tapi kalau minta ke dukun nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dukunnya juga nggak kaya-kaya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, dukunnya nggak kaya karena diporoti terus sama jinnya. Karena maharnya besar. Selanjutnya ada seorang sahabat datang pada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Nabi, apa yang aku ucapkan saat aku minta kepada Tuhanku? Dijawab oleh Nabi, kul, bacalah Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk orang yang bertanya kepada beliau tetapi juga kepada kita juga. Allahumma gfirli
warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, selamatkan aku atau maafkan aku, warzuqni, dan beri rezeki aku. Hafal hadirin? Dipraktekkan, okay? Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Juga Rasulullah SAW mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesulitan-kesulitan hidup, fitnah-fitnah kehidupan dan fitnah kematian, berlindung dari dominasi orang lain dan lilitan hutang dan sebagainya. Intinya terkait dengan masalah harta ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keseimbangan menjadi syiarnya, keseimbangan dunia dan juga keseimbangan akhirat. Maka di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita jumpai ada para pedagang-pedagang besar yang kaya raya, semacam seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Tetapi ada juga para sahabat yang tidak memiliki apa-apa, tetapi semuanya mulia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Monggo bila ada yang didiskusikan saya persilahkan. Ingin monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik terkait dengan al-iqtisad al-wasatiyah. Selama ini kita memang banyak berdiskusi, tetapi lebih pada al-harokah al-islamiyah yang tadi disinggung. Kita sering mengklaim sebagai umat wasatiyah, tetapi sebenarnya satu sisi tidak sadar bahwa kita tidak ekstremis. Mungkin informasi dari Ustaz, seperti apa kira-kira penerapan al-iqtisad al-wasatiyah itu dari sisi jamiah, mungkin kalau ada, mungkin dari sisi individu mungkin kita bisa menerapkan selama kita al-iqtisadnya itu berorientasi pada akhirat, mungkin sudah bisa masuk pada kategori penerapan konsep dari al-iqtisad al-wasatiyah. Tetapi kalau dari sisi jamiah, kira-kira di lingkungan kita di Indonesia ini seperti apa penerapan dari al-iqtisad al-wasatiyah yang itu betul-betul memang mengacu pada al-harokah al-islamiyah saja. Iya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, di Indonesia ini sangat banyak jam'iyah, harokat, pergerakan, kelompok dan lain sebagainya. Ya, ada kelompok yang sangat spiritual. Okay, yang sangat spiritual. Aktivitasnya apa? Ya spiritualitas. Ya, zikir, sholat, zikir dan lain sebagainya, sangat spiritual. Ya. Kemudian ada juga adanya yang dirahmati Allah SWT yang mementingkan sisi-sisi apa? Sisi-sisi material, bisnis dan lain sebagainya yang lebih menonjol. Nah, kalau yang diinginkan dalam Islam seperti apa? Ya, tadi itu keseimbangan. Ya, organisasi ini hadirin dirahmati Allah SWT, organisasi itu kan hanya sarana ya, yang membantu para pengikutnya ini untuk menyeimbangkan kehidupan. Okay? Menyeimbangkan kehidupan. Inti keseimbangan itu hadirin yang dirahmati Allah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tadi adil. Okay? Kalau waktunya kerja, ya kerja. Okay? Waktunya kerja, ya kerja. Waktunya ibadah